Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tugas video ini. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun dalam tugas video ini saya akan membahas tentang tafsiran surah An-Nur ayat 27-29. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Baik, saya akan membacakan surah An-Nur ayat 27-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma takfurun. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah An-Nur ayat 27-29. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluan untuk kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya, asbabun nuzul turunnya surah An-Nur ayat 27-29. Ayat ini turun karena pada masa jahiliyah masyarakat Arab belum memiliki aturan jelas tentang adab bertamu. Banyak orang yang langsung masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu sehingga dapat mengganggu privasi dan kenyamanan penghuni rumah. Ada juga orang yang mengintip ke dalam rumah sebelum meminta izin. Perilaku tersebut dapat menyinggung perasaan pemilik rumah dan merusak hubungan sosial. Karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai pedoman adab bertamu bagi orang Islam. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan bahwa sebelum memasuki rumah orang lain, seseorang harus meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Jika tidak diizinkan masuk, maka harus kembali dengan baik tanpa marah ataupun tersinggung. Ayat ini juga memberikan keringanan untuk memasuki tempat umum seperti toko, pasar, atau penginapan karena digunakan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, tafsiran surah An-Nur ayat 27-29. Di mana pada ayat 27, pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar tidak memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan privasi pemilik rumah. Menurut tafsir Al-Misbah, meminta izin merupakan bentuk sopan santun dan penghormatan terhadap orang lain. Salam yang diucapkan juga menjadi doa keselamatan dan tanda penghormatan kepada penghuni rumah. Ayat ini mengajarkan bahwa hubungan sosial harus dibangun dengan adab dan rasa saling menghargai.
di mana pada ayat 28 menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mendapatkan izin masuk, maka ia harus kembali dengan lapang dada dan tidak memaksakan kehendaknya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Marogi, meminta izin dilakukan maksimal 3 kali. Jika tetap tidak diizinkan, maka lebih baik pulang karena itu lebih menjaga kehormatan diri. Ayat ini juga melarang seseorang mengintip ke dalam rumah orang lain karena termasuk pelanggaran terhadap privasi. Selain itu, ayat ini mengajarkan pentingnya menghargai keputusan orang lain dan menjaga perasaan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, pada ayat 29 menjelaskan bahwa tempat-tempat umum yang tidak dihuni seperti toko, pasar, dan penginapan boleh dimasuki tanpa izin khusus karena memang digunakan untuk kepentingan bersama. Menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit manusia. Islam mengatur etika sosial dengan baik tetapi tetap memberikan kemudahan sesuai kebutuhan manusia. Selanjutnya, nilai-nilai atau poin-poin pendidikan karakter yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 27-29. Pertama, yaitu pendidikan adab dan sopan santun. Ayat ini mengajarkan pentingnya meminta izin, memberi salam, dan menghormati orang lain ketika bertamu. Yang kedua, pendidikan akhlak. Islam mendidik manusia agar tidak memaksakan kehendak dan mampu menerima penolakan dengan baik. Yang ketiga, pendidikan disiplin. Ayat ini melatih manusia untuk mematuhi aturan dalam kehidupan sosial agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Yang keempat, yaitu pendidikan tanggung jawab. Setiap orang diajarkan untuk menjaga hak dan privasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, pendidikan religius. Adab bertamu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yaitu pendidikan empati dan toleransi. Ayat ini mengajarkan agar seseorang memahami keadaan orang lain dan menghargai keputusan mereka.